Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, ikhwas sekalian, peserta dari kelas bahasa Arab online Education for Dakwah kelas E2, kelas bahasa Arab yang mengkaji tentang kitab Durusul Lughah jilid 1 ya kita sekarang. Alhamdulillah sekarang kita memasuki pembahasan, terhitung mungkin sekarang masuk ke pembahasan ke 9 ya, 9. Adapun pembelajarannya sendiri sudah masuk ke materi ke 11 ya, 11 ke-11 ya, pekan depan insya Allah adalah materi terakhir ya, bab 23, bukan, hari Kamis ini adalah bab 23, kemudian pekan depan 3 pertemuan akan digunakan untuk praktik bagaimana kemudian para peserta sudah mempelajari bab 1 sampai bab 23 gitu. Alhamdulillah, terkait bagaimana nanti teknisnya insya Allah akan disampaikan di hari Kamis ini. Kemudian alhamdulillah kondisi pembelajaran walaupun mungkin sudah cukup lama ya, beberapa pertemuan kita sama-sama belajar, alhamdulillah sebagian besar peserta yang ikhwan juga akhwat, beberapa alhamdulillah menunjukkan progres yang baik gitu ya. Sebagaimana laporan dari para pengajar, ada beberapa peserta yang memang konsisten, walaupun mungkin masih kembali lagi ada peserta yang memang tertinggal, entah karena kesibukan, maksudnya tertinggal dari segi mengerjakan tugas, ataupun mungkin tertinggal menyimak materi. Tapi alhamdulillah banyak daripada yang tertinggal pun tetap berusaha untuk mengejar materinya, alhamdulillah. Jadi melihat semangat daripada para peserta, alhamdulillah sangat patut untuk kemudian diapresiasi. Alhamdulillah. Kemudian mungkin sebelum dimulai, berhubung kita akan menuntaskan pembelajaran di jilid 1 ini kurang lebih 4 pertemuan lagi, mungkin perlu disampaikan insya Allah nanti di akhir akan ada pemberian sertifikat dari kami lembaga kelas E2 yang kemudian berdasarkan penilaian sehari-hari selama 23 bab pembelajaran, juga mengambil dari nilai hasil praktik nanti di 3 pertemuan terakhir. Insya Allah nanti diolah, insya Allah nanti akan dinilai oleh para pengajar kita. Jadi diharapkan mungkin nanti akan ada beberapa form di akhir untuk diisi oleh peserta terkait nama lengkap, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran, terkhusus berkaitan dengan evaluasi. Dan mungkin nanti setelah selesai jilid 1 ini, banyak yang bertanya, juga memberikan saran, agar kemudian pembelajaran ini bisa ada kelanjutannya, dan respon dari pengajar kita khususnya Ustadz Rahmat menyarankan agar mungkin kedepannya kita sebelum masuk jilid 2 lebih mendahulukan untuk mempelajari syarah penjelasan dari jilid 1 gitu, jilid 1. Namun terkait pelaksanaannya itu sendiri mungkin nanti akan disampaikan detailnya, melihat situasi, juga nanti melihat dari kondisi peserta, juga mungkin dari kondisi pengelola gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menentukan waktu yang tepat untuk kemudian bisa melanjutkan pembelajaran di jilid 1 ini insya Allah. Mohon doanya mungkin ya juga untuk rekan-rekan sama peserta apabila ada yang sedang tidak sehat, mudah-mudahan diberikan kesehatan,
baik keluarganya, dirinya gitu ya. Juga mohon doanya mungkin sesama dari kita, baik peserta, pengelola, pengajar, yang masing-masing tentunya memiliki kesibukan yang mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin insya Allah. Mungkin itu saja ya sebagai prolog ya dari saya selaku pengelola. Selanjutnya, alhamdulillah tadi beberapa pertanyaan masuk, mungkin juga beberapa hal ya poin dari pertemuan sebelumnya di bab 19 dan 20 juga mungkin ada beberapa yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmat. Jadi sekarang akan membahas dari bab poin-poin yang mungkin perlu disampaikan juga dari pertanyaan terhitung dari bab 19 sampai bab 22. Mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Rahmat untuk menyampaikan pembahasannya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala bil khair wa wajhillahi wa maradati wa qurbi wa tawbi subhanahu wa ta'ala. Begini ya. Ada sedikit pertanyaan yang masuk, tapi sebelum itu saya ingin awali pertemuan ini dengan beberapa nasihat yang kemarin saya dapat dari guru saya begitu ya. Kata guru saya, sebaik-baik guru itu adalah manusia gitu ya. Sebaik-baik guru itu adalah manusia, dan sebaik-baik buku yang paling bagus itu adalah guru. Sebaik-baik guru adalah manusia, dan sebaik-baik buku itu adalah guru. Kata beliau, secerdas apapun seseorang, kalau membaca buku akan mendapati kebingungan, kata beliau. Tapi kalau seseorang itu membaca buku bersama guru, itu akan terasa mudah. Nah, boleh jadi ini teman-teman di sini bisa saja mempelajari modul dari saya, mungkin terus belajar secara otodidak, berusulul al-arabiyah, itu akan beda rasanya dengan dibimbing dengan guru gitu ya, dibimbing dengan pengajar begitu. Kenapa? Karena ya asas belajar agama, asas belajar itu talaqi gitu ya, bertemu atau langsung mengambil ilmu melalui lisan dan hati guru, itu yang terbaik. Maka bersyukurlah kita kepada kita semua bahwa kita masih Allah berikan kesempatan untuk berguru begitu. Karena kalau kita lihat di tafsir surah Asy-Syams, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, al-qamar itu sebagian para mufassir mengatakan bahwa al-qamar itu tamfil untuk para ulama. Nah, jadi kita akan bisa hidup terang gitu ya, akan tercerahkan melalui lisan para ulama. Ya, tentunya ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah dan mewarisi pola pikir keilmuan dari Rasulullah SAW. Nah, begitu ya. Jadi berguru akan memudahkan kita dalam memahami ilmu, gitu ya. Nah, itu awalan. Yang kedua, kita akan coba menjawab pertanyaan. Tadi ada satu masuk pertanyaan gitu ya. Akhir-akhir ini saya juga bertanya gitu kepada peserta, kenapa jarang ada yang bertanya. Ya saya husnudon saja, mungkin semuanya paham begitu ya. Tapi tadi qadarullah ada yang bertanya, apa perbedaan zaka gitu ya. Alhamdulillah. Nah itu zaka. Zaka di sini adalah bentuk penyingkatan. Setahu saya bentuk penyingkatan dari zalika. Zalika itu, zaka juga itu. Nah, contoh di pembelajaran bab 21 halaman 114 di situ ada kan hadza maktabul mudarrisi wa dzaka kursiyuhu. Wa dzaka kursiyuhu. Dzaka itu adalah zalika, bentuk peringkasan. Itu kalau kita sebut ijaz, peringkasan. Misalkan apa? Ana Muhammad misalkan Aisyah tu zahabat ilal madrasati. Aisyah
dia telah pergi ke sekolah gitu. Kita mau berbicara Aisyah lagi, tidak usah diulang lagi Aisyah, tapi pakai hiya. Hiya jamilatun jiddan. Hiya cantik sekali begitu. Nah, domir itu merupakan peringkasan. Kata ganti itu merupakan peringkasan, merupakan ijaz. Nah, ini juga saya meyakini bahwa dzaka itu adalah peringkasan dari dzalika. Dan saya lihat di Al-Qur'an saya belum menemukan ada dzaka gitu. Ya mungkin kalau di bahasa Arab biasa ada begitu. Kalau zalika di Al-Qur'an banyak. Kalau dzaka belum menemukan saya. Jadi dzaka itu peringkasan dari dzalika gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya. Nah, itu ya. Adapun tilka ada peringkasannya. Nah, saya belum menemukan gitu. Tilka jadi tika enggak gitu ya. Saya belum menemukan gitu ya. Kalau zalika bisa diringkas jadi zaka. Gitu ya. Mahadza jadi madza gitu ya. Ya. Nah, itu banyak di bahasa Arab begitu ya. Nah, itu untuk pertanyaan cuma baru masuk satu begitu ya, teman-teman. Nanti ke depan mudah-mudahan ada orang yang lebih kreatif lagi bertanya gitu istilahnya. Selanjutnya saya ingin menekankan sedikit mengulas begitu. Ini mengulas, memperkuat materi mungkin. Durusul logo itu sebenarnya mudah begitu kan. Pembahasannya hanya kata tunjuk, seputar kata tunjuk, kata ganti, terus mudhof ilaih dan sebagainya ya. Tapi ada beberapa materi yang cukup harus kita ulang-ulang begitu. Kenapa? Karena ini cukup agak lumayan rumit begitu. Contohnya apa? Tentang adad ma'dud, bilangan ya. Bilangan adad ma'dud dari 3 sampai 10 begitu kan. Dzaka untuk mu'anas saya belum menemukan. Dzaka untuk mu'anas belum menemukan. Allahu a'lam gitu ya, belum menemukan. Karena untuk sumber dari pengambilan bahasa Arab itu nanti Al-Qur'an, hadis dan syair Arab jahili gitu. Itu sumber dari kaidah-kaidah bahasa Arab, Al-Qur'an, hadis, terus syair-syair Arab jahili. Saya nggak tahu, Allah alam apakah ada di syair Arab jahili dzaka untuk perempuannya, untuk mu'anasnya. Allah alam ya. Silahkan yang lebih tahu mungkin bisa dijawab Ustazah ataupun siapa begitu. Kalau saya tidak tahu. Nah itu ya. Saya ingin menekankan bahwa Durusul Lugah jilid 1 ini setidaknya ada 2 hal yang memang kalau menurut saya harus benar-benar dipahami lebih mendalam lagi. Pertama, materi adad ma'dud, bilangan gitu kan. Salah satu tullabin. Nah, itu yang kayak gitu ya. Misalkan apalagi salatu mudarrisatin. Itu juga yang kembali hitungan. Yang kedua tentang apa? Al-mamnu'u minas sarfi. Kosakata yang tidak boleh bertanwin. Nah, ini penting diketahui. Jadi kosakata apa saja yang tidak boleh bertanwin? Ahmad. Boleh gak kita baca Ahmadun? Itu nggak boleh. Harusnya Ahmadu. Nah, ini juga berpengaruh ketika kata yang termasuk al-mamnu minas sarfi sebelumnya ada huruf jar atau sebelumnya ada mudhof, itu nggak boleh dibaca kasroh. Min Ahmadi itu salah. Harusnya min Ahmada. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kelompok dari isim yang tidak boleh bertanwin. Ini banyak istilahnya. Ada al-mamnu minas sarfi, ada ghairu munsharif gitu kan dan sebagainya. Ismun layan sorif juga ada istilahnya. Pokoknya intinya kata yang tidak boleh bertanwin. Yang pertama adalah nama perempuan. Ini umumnya nama perempuan itu nggak boleh bertanwin. Contohnya apa? Maryamu. Nggak boleh dibaca Maryamun. Gitu ya. Nah, di Al-Quran juga ada Maryamu. Yang kedua adalah nama perempuan. Tapi jenis kelamin perempuan ini hanya lafadznya saja. Tapi hakikatnya laki-laki. Contohnya apa? Di sini ada Hamzatu. Hamzatu itu nama laki-laki. Tapi kenapa ada tak marbutoh? Berarti di situ yang mu'annas itu lafadznya saja. Hakikatnya tidak. Karena laki-laki. Gitu ya. Nah, berarti di situ kalau pakai kata ganti, tidak boleh pakai hiya.
tapi pakai huwa, yang dilihat hakikatnya gitu, bukan lafadznya. Jadi itu lafadznya saja mu'annas tapi hakikatnya laki-laki. Hamzah, gitu. Kang Hamzah, gitu. Jangan Neng Hamzah begitu. Nah yang ketiga ada nama yang akhirannya ada alif dan nun. Nah, nama yang akhir katanya ada alif nun. Itu juga nggak boleh bertanwin. Contohnya apa? Utsmanu, Utsmanu. Gitu ya. Salmanu, Raja Salman nggak boleh pakai tanwin. Salmanu, gitu ya. Nah, yang keempat ada nama yang apa namanya? Yang polanya seperti kata kerja. Contohnya apa? Ahmadu. Itu nggak boleh bertanwin. Itu sama seperti pola apa? Af'alu. Ahmadu. Nggak boleh Ahmadun, tapi Ahmadu. Gitu ya. Yang kelima adalah nama orang asing. A'jam. A'jam itu orang asing, non Arab gitu ya. Nah itu nggak boleh bertanwin. Contohnya apa? Ibrahimu. Nggak boleh dibaca Ibrahimun. Ibrahimu. Terus apalagi seperti Williamu, itu nggak boleh pakai tanwin, gitu ya. Terus yang keenam ada kata sifat yang berpola af'alu. Kata sifat yang berpola af'alu. Itu putih nggak boleh pakai tanwin, gitu ya. Terus ada lagi di sini kata sifat yang berpola fu'lanu. Fu'lanu. Itu contohnya apa? Kaslan. Nggak boleh. Apa? Kaslan. Nggak boleh. Itu kaslan. Sifat malas kan yang berpola fu'lanu. Itu nggak boleh bertanwin. Terus apalagi ada namanya di sini ada kata yang akhirnya adalah alif mamdudah. Contohnya apa? Pada pola af'ila'u, af'ila'u. Contohnya apa? Agniya'u, agniya'u. Itu nggak boleh dibaca agniya'un. Ini hati-hati ya. Bab-bab isim ghair munsharif atau al-mamnu minas sarfi ini memang agak perlu banyak berlatih ya. Terus ada lagi kata yang berpola fu'ala'u, fu'ala'u. Contohnya apa? Fuqara'u, fuqara'u. Itu nggak boleh bertanwin, gitu ya. Ada lagi kata yang di sini kata yang mempunyai pola mafa'ilu, mafa'ilu. Contohnya apa? Masajidu. Ini banyak peserta itu yang pakai tanwin, masajidun. Itu nggak boleh, harusnya masajidu. Gitu ya. Terus terakhir adalah kata yang berpola mafa'ilu. Ada ya-nya di sini. Contohnya apa? Di sini ada panadiku, pundukun, hotel, panadiku. Itu adalah hotel-hotel. Itu nggak boleh dibaca panadikun. Gitu ya. Misbahun, masodihu. Gitu ya. Itu nggak boleh bertanwin. Nah, jadi 11 macam pola ini nggak boleh bertanwin. Ini berpengaruh ketika apa? Ketika sebelumnya ada huruf jar dan ketika sebelumnya ada mudhof. Ini berpengaruh, nggak boleh dibaca kasroh, tapi fathah. Ini ya. Nah, itu mungkin warning dari saya di bab di Durus Ulughah jilid 1 itu, perhatikan materi tentang khususnya adad ma'dud dan al-mamnu'u minas sarfi, kata yang tidak boleh bertanwin, gitu. Dua ini kalau menurut saya agak cukup rumit gitu. Meskipun nanti banyak peserta juga yang salah di materi mudhof ilaih masih salah gitu kan. Terus di materi naat man'ut sifat mengusuf itu juga banyak yang keliru gitu. Nah, itu hati-hati ya. Nah, itu hati-hati. Nah, mungkin untuk pembahasan sampai sana begitu ya. Jadi tadi kesimpulannya dzaka itu peringkasan dari zalika. Nah, bentuk muannasnya saya belum menemukan, Allah a'lam ya. Nah, itu paling pertemuan sekarang lebih ke arah sana begitu ya. Mudah-mudahan nanti di syarah
syarah kita ketahui lebih dalam lagi materi-materi teori yang nama kota juga sama tadi, Makkata, min Makkata gitu ya. Makkah itu juga termasuk al-mamnu minas sarfi, isim yang tidak boleh bertanwin, makanya harus dibaca fathah ketika masuk huruf jar, min Makkata gitu ya. Min Juddata, dari Jeddah gitu. Nah, itu juga termasuk kata yang tidak boleh bertanwin. Kalau untuk ciri-ciri nanti lebih dibahas lebih dalam lagi di buku-buku tata bahasa Arab gitu ya. Kalau ini kan lebih ke praktik gitu ya. Nah, ntar pun ketika di syarah Durusul Lughoh, saya ingin kan kalau di Durusul Lughoh biasa ini banyak latihannya kan di bahasa keseharian kan. Nah, kalau nanti di syarah Durusul Lughoh itu kita lebih banyak praktek kaidah-kaidah Durusul Lughoh langsung ke Al-Qur'an. Misalkan zalika di Al-Qur'an ada nggak? Ada. Maknanya apa? Ada. Terus misalkan tilka ada. Terus contoh naat man'ut di Al-Quran gimana? Contoh mudhof ilaih Al-Quran gimana? Ada ma'dud ada nggak? Ada. Nama yang tidak boleh bertanwin ada nggak? Ada. Itu jadi lebih ke arah sana saya ingin. Jadi kita belajar itu nanti akan terkait dengan Al-Quran. Jadi kalau misalkan belajar bahasa Arab untuk bahasa Arab doang gitu ya cukup sempit gitu. Kalau bahasa Arab untuk Al-Quran itu luas nanti. Nah itu ya. Paling untuk itu untuk pertemuan kali ini saya cukupkan segini dulu ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Rahmat. Ya, alhamdulillah ya, ini Mbak Ratna Kemilang semangat sekali, alhamdulillah, masya Allah. Syukran untuk pertanyaannya. Juga terima kasih kepada Ustaz Rahmat, jazakumullah khairan untuk penyampaiannya. Banyak tadi disampaikan poin-poinnya. Kembali lagi perhatikan ya, ada beberapa kosakata yang tidak bisa bertanwin tadi ya. Kemudian terkait tadi isim isyarah di awal ya, dzalika disingkat jadi dzaka, tapi untuk yang muannas yang tilka itu belum menemukan ya Ustaz Rahmat sendiri. Jadi memang kayaknya memang tidak ada gitu. Tapi Allahu alam. Mungkin itu tadi ya yang disampaikan Ustaz Rahmat. Nanti insya Allah video ini kembali bisa diakses di YouTube-nya Education for Dakwah. Mungkin untuk pertemuan kita pada malam hari ini cukup sekian. Terima kasih kepada peserta sekalian untuk yang sudah hadir. Mudah-mudahan tetap semangat dan istiqomah. Kita tutup dengan hamdalah hamdulillah alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.